Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan latihan kita yang berikutnya. Setelah kemarin kita menampilkan tampilan sederhana seperti ini, sekarang kita akan melanjutkan dengan menambahkan sebuah image di sini ya, foto atau gambar kita sendiri. Nah, untuk itu teman-teman kita butuh yang namanya fotonya tentu. Nah, foto itu kita letakkan dalam sebuah folder. Nah, di sini kita buat sebuah folder gambar atau image lah gitu ya. Kita buat dulu sebuah folder yang baru. Sini teman, new folder. Kita bikin di sini misalnya images gitu ya. Lalu kita enter. Nah, setelah itu folder ini kita isi dengan gambar dengan extension PNG atau JPG. Saya cari gambar dari folder saya, ini saya drag ke sana. Drag, saya masukkan di sini. Oke, sekarang sudah masuk satu foto seperti ini. Ini adalah foto saya sendiri ya teman-teman. Jadi untuk menggunakan foto, pakai foto masing-masing, jangan menggunakan foto orang lain. Nah, yang berikutnya ada settingan yang perlu kita lakukan di file PubSpec YARN ini teman-teman. PubSpec YARN ini kita wajib menuliskan yang namanya posisi dari gambar yang kita akan masukkan. Di sini kita tuliskan seperti ini. Sini misalnya ya aset teman-teman akan dibantu. Lalu aset. Lalu di sini kita masukkan di sini images dan nama filenya tadi adalah foto saya JPG. Oke, begini ya teman-teman ya. Kita simpan. Nah, di dalam file .nya teman-teman di sini ya. Di dalam file .nya setelah kita membuat nama dan di bawahnya kita tuliskan di sini kita masukkan yang namanya gambar itu tadi. Ya, kita masukkan penampang dulu ya teman-teman. Kita menggunakan kolom ya. Kita menggunakan kolom atau kita menggunakan kontainer. Kontainer juga boleh. Tapi kita sebaiknya menggunakan kolom, lalu di dalam kolom kita masukkan kontainer, itu juga boleh. Ya enaknya yang mana nanti yang kita lihat ya. Kita bikin kolom dulu, kolom. Lalu di dalamnya kita masukkan, di dalam kolom kita masukkan children teman-teman. Di dalam children ini kita masukkan sebuah gambar, image asset ya teman-teman ya. Image asset kita masukkan di sini nama folder tadi image, lalu kita masukkan nama filenya foto saya.jpg. Oke, begini dulu ya teman-teman. Sebelum kita format lebih dalam, kita buat seperti ini aja dulu. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, perubahan ini akan langsung otomatis diupdate ya. Nah, ini sudah langsung tampil teman-teman ya. Ini tampilannya. Oke teman-teman, coba dulu. Boleh menggunakan kolom, juga boleh menggunakan kontainer gitu ya teman-teman, supaya nanti besar kecilnya bisa kita atur. Di sini juga bisa kita menggunakan setelah kolom kita masukkan kontainer misalnya juga bisa teman-teman ya. Jadi kontainer ya, setelah kolom ini ada children ya. Setelah ada children di sini, lalu kita di dalam children ini teman-teman kita masukkan yang namanya kontainer ya, kontainer. Nah, gini boleh juga begini. Dengan demikian nanti kita bisa membuat seperti ini. Width-nya kita bikin misalnya 150 atau 100, lalu height-nya kita bikin juga 100. Lalu warnanya atau color-nya kita buat di sini.
Alarm kita bikin biru, ya, blue. Oke, kenapa kok nggak muncul? Blue, lalalala, color. Ini kadang-kadang menjengkel ke. Ya wes, kita pilih. Oh ya, harus huruf besar masalahnya ya. Nah, coba kita masukkan, kita jalankan, kita lihat hasilnya. Ada, lihat problem dulu. Oh, ada ini problem expected. Nah, ini nih kurang kurang koma di sini ya. Lalu apa lagi? Oh, ini expectednya di sini. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini ada kontainer di sini. Nah, kalau kontainer ini kita masukin gambar, berarti kita masukkan ini aja nih. Ini kita hapus, teman-teman. Nanti buat bisa lihat perbandingan. Ini di copy aja ya supaya ada perbandingan aja. Nah, tapi kalau kita memasukkan di sini, teman-teman, langsung begini, ini akan menjadi masalah. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bikin child dulu. Di dalam child inilah kita letakkan ini. Nah, ini baru aman. Nah, perhatikan ini teman-teman ya, posisi seperti ini penting sekali. Oke, sekarang kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, teman-teman lihat di sini ada dua foto. Ini di dalam kontainer, ini di dalam kolom. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kadang-kadang foto itu ada yang apa namanya? Ada bordernya ini tidak lancip begini 90 derajat. Bisa kita buat bundar atau dia ya kira-kira ini ada cornernya gitu ya, cornernya ini. Jadi kita bikin tidak tajam begini, kita atur dengan menggunakan di sini kita butuh yang namanya setelah kontainer ini kita masuk daya klip. Nah, Anda masuk berarti kita butuh yang namanya sebuah di dalam ini adalah di dalam children ini teman-teman, di dalam children ini kita bikin clip rack ini ya, clip rack ini teman-teman ya, clip rack ini bentar, clip rack ya, clip rack ya, ini nih yang R-nya 2 ya, bukan R-nya 1, clip rack, R-nya 2, lalu bordernya kita bikin border radius ya teman-teman ya, border radius, lalu border radiusnya kita pilih yang circular misalnya ini kita buat 100 ya teman-teman, nanti bisa lihat kalau yang tidak circular itu seperti apa. Lalu foto ini kita masukkan, kalau dimasukkan seperti ini teman-teman ya, misalnya saya masukkan image, ini akan salah. Tapi kalau saya masukkan child dulu, di dalam child dia baru kita masukkan image tadi, image asset ini teman-teman ya. Seperti ini, ya ini memang harus sering dilakukan supaya khatam ya teman-teman formatnya itu. Foto saya CPG. Nah ya, ini ada kesalahan ini teman, titik koma di mana salahnya. Nah ini berarti ya titik koma. Oke, kalau di sini sudah tidak ada masalah, sekarang kita save dan kita lihat hasilnya. Nanti akan ada 3 gambar, yang di atas itu gambarnya di bundar. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, kenapa Pak ada posisi seperti ini? Ini karena penampangnya itu kurang. Tempatnya kurang gitu ya, tempatnya kurang. Seandainya misalnya ini kita bikin di dalam, ini misalnya ya, ini kita buat di dalam kontainer behavior, ini sudah ini kontainer, lalu clip rack-nya kita masukkan, ini tidak bisa dimasukkan kontainer teman-teman ya, jadi children tidak bisa dimasukkan kontainer di dalam clip rack ini, yang bisa dimasukin adalah foto seperti ini. Kita buat begini, apakah tidak ada? Bentar ya, tidak ada teman-teman. Caranya kita buat seperti ini aja. Kita coba ini di dalam children, di dalam childnya ini ya, di dalam child di sini.
child kita letakkan kita buat sebuah container container ya. Ini container. Nah, di dalam container ini kita buat sebuah child. Nah, child ini kita isi dengan gambar yang ini, supaya gambarnya kita bisa atur. Nah, seperti ini. Jangan sampai ada yang salah ya. Ini berarti kita hapus. Nah, ini akan salah ya. Nah, ini kita hapus. Lalu ini, jadi posisinya seperti ini teman-teman, kita simpan dulu di posisinya begini nih. Nah, supaya ini ada kontainer yang untuk gambar ini tadi. Lalu kita lihat, biarkan aja dulu ya, kita bikin width-nya ini. Nah, ini baru ada width-nya, kita bikin 100. Height-nya kita bikin juga 100. Lalu color-nya kita bikin color besar depannya, colors. Lalu kita bikin blue accent gitu ya. Oke, kita jalankan, coba kita lihat hasilnya dulu. Kita lihat hasilnya sekarang, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini yang sudah menggunakan clip rack teman-teman ya, clip rack. Ini yang kontainer tadi yang 100 masih kosong. Lalu ini yang image-nya tadi tanpa diapa-apakan. Jadi ini tidak ada di dalam penampang dia masuk ke dalam children ya teman-teman ya. Ini masuk dalam children. Jadi ini kontainer tadi. Kalau ini kita hapus saja ini. Set. Nah, buat seperti ini, kita jalankan. Tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini. Oke ya, ini ya teman-temannya. Jadi dari sini teman-teman bisa dapat, kita bisa dapat gambaran bahwa kita bisa meletakkan kontainer di dalam clip rack, atau gambarnya kita letakkan di luar daripada kontainer teman-temannya. Kira-kira gambarnya, kalau mau tampilannya bisa diatur besarnya, misalnya ini tadi 100, supaya besarnya itu misalnya bisa kita sesuaikan ya. Memang enak menggunakan kontainer. Kita lihat hasilnya. Nah, ini 150. Tapi kenapa ini jadi ada garis-garis begini, kayak garis forbidden ya, tidak boleh dimasukin. Nah, ini memang karena penampang ini kelebihan. Kalau kita kecilkan yang image-nya ini, caranya kita masukkan ke dalam kontainer seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Atau kalau langsung image ini, bisa nggak kalau langsung image ini kita kecilkan dengan menggunakan clip rack? Masih bisa pakai clip rack ya, clip rack ini. Lalu clip rack kita masukkan gambar itu tadi. Setelah clip rack kita bikin border radiusnya, kita buat border radius circular 100 gini ya. Lalu gambar ini kita masukkan ke dalam ini, kita cut dulu ya, cut. Lalu kita masukkan ke dalam, di dalam sini. Lo akan too many position argument. Nah, ini karena apa? Tidak boleh di dalam ini seperti ini. Dia harus ada child di sini. Ini tidak boleh dimasukkan seperti ini. Jadi wajib ada child di dalamnya. Tetapi kan tidak bisa child di dalamnya. Berarti di sini wajib kita masukkan sebuah di dalam tag ini, kita wajib memasukkan sebuah kolom atau kontainer ya, kontainer teman-teman. Break, lalu setelah itu kita buat border radius, lalu child. Kok childnya nggak mau? Kenapa childnya tidak mau? Kita lihat dulu kenapa tidak mau childnya. Ini tidak mau. Kita coba pindah ke atas. Oh, ini mau. Oke. Ini posisi juga pengaruh ya teman-teman. Nah, ini juga pengalaman kita ya.
Sekarang berarti kita sudah bisa memasukkan yang namanya kontainer sini ya. Pilih kontainer, lalu di dalam kontainer ini kita masukkan gambar tadi. Dengan menuliskan file dulu dia wajib. Nah ini karena sudah ada di sini teman-teman, ini kita cut aja ini, cut lalu kita letakkan di sini. Ini ya. Nah dengan demikian kita bisa mengatur ini supaya tidak terlalu besar. Kita bikin 100. Lalu height-nya juga kita bikin 100. Oke, warnanya kita bikin color. C-nya gede, color kita bikin blue seperti ini. Oke teman-teman, kita jalankan kayak apa hasilnya. Ini kayak balik gitu ya teman-teman ya. Kadang-kadang ya memang kalau tidak dicoba itulah kesalahan kita. Memang harus dicoba. Jadi seperti yang kemarin saya bilang itu bahwa nah hasilnya seperti ini teman-teman. Bahwa sebenarnya programmer itu juga sudah bagian dari penelitian, karena kita selalu mencoba gitu ya, selalu mencoba di sana, coba di sini. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk menampilkan gambar di layar smartphone yang akan kita gunakan gitu teman-teman. Nah kebetulan kita masih menggunakan Chrome sebagai destinasi atau emulatornya. Nanti kalau kita memilih, kalau kita coba misalnya kita gunakan ini ya teman-teman, saya kebetulan menggunakan Pixel 6 Pro. Coba jalan apa enggak, lalu nanti kita jalankan kayak apa hasilnya kalau dia dijalankan menggunakan emulator. Kita lihat dulu. Oke teman-teman, sambil dicoba ya. Nah ini memang harus banyak mencoba dan melakukan eksperimennya seperti ini tadi ya. Kalau di bawah tidak bisa. Nah ini hasilnya seperti ini. Loh, ini yang mana nih? Ini sudah dibuat seperti ini teman-teman. Nanti kita buat seperti ini. Ada lingkaran, lalu di dalam lingkaran ada foto begini ya. Kita buat ini baru sederhana. Ini latihannya kelas-kelas sebelumnya. Ini saya sudah harus dicoba lagi ini. Kalau nggak dicoba memang ya ketinggalan juga ini apa, lupa juga. Sampai begini saja sudah lupa ya. Jadi harus sering dicoba dan selalu dicoba, terus dicoba supaya kita tidak sampai lupa. Oke, kita lihat hasilnya kalau menggunakan emulator seperti apa. To keep going, the Google app needs permission to access something on your device. Loh, lah kok ngono? Google is not responding. Loh, apa kudu ada internet? Ya, maksudnya bagaimana? Close app. Oke, sekarang kita coba jalankan ulang lewat start debugging. Oke, kita lihat apakah nanti akan berubah sesuai dengan apa yang sudah kita buat ini. Kita lihat dulu ya. Oke, teman-teman, seperti itu untuk menampilkan gambar. Jadi di pertemuan kita yang kedua ini saya berharap teman-teman sudah bisa menampilkan gambar seperti apa yang sudah kita buat barusan. Nah ini saya ingin mencoba menampilkan di emulator Android ya, kayak apa sih hasilnya gitu ya. Kita coba lihat ya teman-teman, nanti bisa mencoba menampilkan gambarnya seperti ini teman-teman ya. Ini adalah kelas semester sebelumnya yang di awalnya ya, udah buat ini sudah berkelupaan karena nggak pernah dicoba. Oke, kita lihat ke running Gradle.
Semoga berhasil. Memang karena agak berat karena kita menggunakan emulatornya Android. Kita lihat. Dan ternyata berhasil, saudara-saudara. Inilah hasilnya di emulator Android, dan ini tadi yang di Chrome ya teman-teman ya, tampilannya seperti ini. Oke, gitu ya teman-teman, silahkan dicoba, jangan sampai teman-teman tidak membuat percobaan ini. Oke, silahkan langsung dikerjakan.